Pertempuran Pilpres di Tanah Pasundan. Jawa Barat merupakan daerah pertempuran terpanas pada Pilpres 2019. Wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak ini pada Pilpres yang lalu dimenangkan oleh pasangan Prabowo-Hatta. Harus diakui, ada peran Gubernur Ahmad Heriawan yang membantu keunggulan Prabowo di Jawa Barat. Tapi kini peta berubah, gubernur berganti. Hanya saja, dalam beberapa survei, kekuatan Gerindra masih unggul dibanding partai lain. Daerah-daerah perkotaan seperti Bogor, Depok, Bekasi, sampai Sukabumi selama ini memang menjadi lumbung suara bagi Prabowo. PKS sebagai partai pengusung Prabowo cukup kuat di sana. Sekarang PKS sendiri mengalami konflik internal akut, sementara Ahmad Heriawan lebih sibuk mengurus dirinya berhadapan dengan KPK ketimbang mengurus Pilpres. Hal serupa juga terlihat di Banten. Pilpres 2014 lalu Prabowo unggul dibanding Jokowi, tapi sekali lagi peta berubah. Kiai Haji Ma'ruf Amin, ulama asli Banten diharapkan mampu menarik suara untuk Jokowi. Tentu saja ada optimisme di tubuh tim kampanye Jokowi Amin sekarang. Meskipun jika melihat hasil dalam beberapa survei, optimisme itu perlu diwujudkan dengan kerja keras. Diskusi kali ini akan mengulas pertempuran Pilpres di Banten, menghadirkan dua narasumber, Aceh Hasan Sajili, juru bicara TKN yang juga caleg Dapil Jawa Barat, serta Amin Muzakir, peneliti politik dari LIPI yang banyak mengamati Jawa Barat dan Banten. Oke. Selamat sore. Kita sekarang ketemu lagi di acara Seruput Kopi mengawali 2019. Kita masuk di bulan Januari pada hangat-hangatnya atau malah mungkin sudah panasnya menuju Pilpres 2019. Ada satu yang sekarang sedang disorot. Sebelumnya saya mau nyapa dulu, terima kasih untuk yang sudah datang di studio, ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Dan juga untuk yang sekarang sedang nonton di Facebook Live Denny Siregar, duduk, seruput kopi, kita dengarkan sama-sama dua pembicara yang akan memperlihatkan, membongkar, membuka kita peta bagaimana di Jawa Barat. Jawa Barat ini adalah medan pertempuran terpanas bagi pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Yang pertama karena di sana adalah provinsi dengan penduduk terbanyak, sekitar 43 juta orang, dengan daftar pemilih tetapnya sekitar 32 juta orang. Dan tahun 2014 lalu Jokowi kalah di sana dari Prabowo Hatta. Nah, bagaimana sekarang situasi di Jawa Barat? Ada banyak hal yang menarik nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. TB Haji Aceh Hasan Sajili. Lumayan susah ya saya namanya Kang Aceh ini. Kang Aceh ini adalah juru bicara TKN Jokowi Ma'ruf Amin dan juga caleg Golkar Dapil Jawa Barat 2. Terus di samping saya lagi ada Mas Amin Muzakir. Mas Amin ini adalah peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan tulisannya beredar di mana-mana ketika tulisan beliau di Tempo itu membahas tentang peta di Jawa Barat. Ya. Oke, kita langsung aja masuk. Selamat datang, ya. Kang Aceh. Selamat datang, Mas Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aceh, saya pengen tanya dulu nih, sebagai seorang yang ada di lapangan. Ya. Bagaimana sih sebenarnya peta Jawa Barat? Ya. Dan juga mungkin Banten, karena Kang Aceh ini kan asli dari Banten juga kan. Ya. Di tahun 2019 ini. Ya, memang kalau kita lihat dari segi perolehan suara partai ya. Saya ingin bicara dulu soal suara partai. Jawa Barat dan Banten itu adalah salah satu di antara lumbung Partai Golkar. Oke. Dari sejak zaman Orde Baru hingga sampai pasca reformasi sekarang ini, Partai Golkar di Jawa Barat dan di Banten selalu dalam posisi yang perolehan suaranya sangat signifikan. Dan oleh karena itu maka Jawa Barat dan Banten dianggap oleh Partai Golkar ini sebagai lumbung suara. Nah, tentu ini implikasinya terhadap apa yang terjadi pada 2014 yang lalu. Saya ingat bahwa waktu itu Partai Golkar masih mendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo Hatta ya Pak Dokter. Pak Prabowo Hatta waktu itu.
Dan ternyata memang menurut saya salah satu di antara kontribusi terbesar kemenangan Prabowo Hatta di 2 tempat itu karena di situ ada masih Partai Golkar secara resmi mendukung pasangan ini. Kalau saya sendiri waktu itu saya tidak mendukung Pak Prabowo Hatta. Makanya kemudian saya dipecat sebagai kader waktu itu karena saya mendukung Pak Jokowi JK waktu itu ya. Oh, sudah militan sejak lama berarti Kang Aceh ya? Iya, karena di situ ada Pak JK. Kenapa kita harus pilih yang lain? Di situ ada kader Golkar gitu. Tapi resiko politik yang harus saya ambil waktu itu ketika saya mendukung Pak Jokowi begitu. Nah, implikasi dari masih kuatnya kemenangan Pak Prabowo di 2 tempat tersebut itu tidak dengan mudah di-switch gitu ya. Dari dukungan terhadap Prabowo terhadap Pak Jokowi. Salah satu penyebab utamanya menurut saya adalah karena memang pertama tentu secara kultur politik di Jawa Barat dan di Banten pada prinsipnya hampir sama ya. Yang kalau dilihat dari kultur yang lebih spesifik lagi kultur agamanya begitu, terutama di subkultur tertentu. Kalau kita lihat di Jawa Barat sama Banten itu kan ada beberapa subkultur Pasundan gitu. Ada subkultur yang memang berdekatan dengan Jakarta, yaitu Depok, Bekasi. Itu saya kira punya kekhasan tersendiri. Ada yang disebut dengan Pakuan, yaitu daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, ya. Kemudian ada yang disebut dengan Priangan. Priangan itu seperti Cianjur, Bandung, Bandung Raya, Garut, Tasik. Ada yang disebut dengan subkultur yang wilayah Pantura. Nah, seperti Purwakarta, Cirebon, kemudian pada sebagian tertentu adalah Kuningan dan subkultur Banten, gitu ya. Nah, ini semua memiliki karakteristik tersendiri. Dan kalau diurai secara lebih mendetail, itu orientasi politiknya juga berbeda-beda antara subkultur ini. Hampir dipastikan kalau Pantura itu dukungan terhadap Pak Jokowi sangat kuat. Ya. Oh gitu ya? Iya, dukungan dalam pemilu 2014 yang lalu itu sangat kuat. Sebentar, dengan alasan apa? Dugaan saya karena tentu ini perlu ada riset secara serius soal political behavior. Tapi kan itu sejajar misalnya paralel dengan apa yang terjadi dalam Pilkada Jawa Barat kemarin. Ya. Dalam Pilkada Jawa Barat kemarin kebetulan saya terlibat di dalam pemenangannya Kang Deddy. Kang Deddy itu menang di daerah sini dan teman-teman PDIP juga kuat di sini. Kekalahannya adalah pada daerah seperti Bandung Raya. Ya. Bandung Raya, pokoknya daerah Priangan lah. Nah, daerah Priangan ini memang Golkarnya kuat gitu ya. Tetapi pada saat yang bersamaan Kang Deddy Mulyadi sendiri kan dipersonifikasikan bukan karakter dari Priangan yang genuine. Karena misalnya dia diisukan terlalu Sunda Wiwitan dan lain sebagainya. Itu sangat kuat. Nah, itu berpengaruh juga ya, tentu, Sunda Wiwitan, tidak tentu. Sunda yang Islamis gitu. Betul. Maksudnya. Nah, itu yang saya bilang bahwa salah satu karakter yang khas dari Jawa Barat, walaupun secara kultural mereka adalah NU, namun demikian ya watak puritanisme di dalam politiknya masih sangat kuat. Karena kalau kita lihat secara historis daerah Jawa Barat memang dari dulu, dari sejak zaman Orde Lama, adalah Masumi, waktu zaman Orde Baru adalah Golkar, belum menjadi partai waktu itu. Apa yang membuat Golkar menjadi kuat di situ topangannya, dan waktu itu masih dengan Banten. Saya kira ada dua kekuatan besar di situ. Pertama adalah kekuatan militer yang Siliwangi ya sangat dikenalnya kuat sekali, dan yang kedua orientasi politik Islam di sana yang tadi berwatak Masumi ini. Dan ini berkelindan dalam satu dalam satu nafas orientasi politik yang sama. Dan salah satu yang menyatukan mereka sebetulnya adalah dalam konteks Orde Baru mereka anti terhadap komunisme gitu. Oh berarti masih ada unsur-unsur komunismenya di sini. Betul. Nah, pengalaman saya sebagai caleg ya, saya turun ke bawah ke Kabupaten Bandung gitu ya, masih sangat kuat sekali pemahaman bahwa Pak Jokowi ini masih ada hubungannya dengan PKI gitu. Jadi isu yang ditebar pada 2014 yang lalu melalui obor rakyat bahwa Jokowi PKI, bahwa Jokowi Katolik, bahwa
Jokowi itu Cina, itu masih sangat kuat sekali. Belum lagi yang terakhir menurut saya ya, kita tahu bahwa watak puritanisme dari masyarakat yang ada di sana di Jawa Barat, terutama daerah Priangan tersebut, itu kita tahu 212 kan berasal dari sana. Ya. Dari itu Ciamis, Tasik, Garut gitu. Itu banyak sekali yang berangkat dari sana. Ya. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap kemudian apalagi kemarin kita tahu mungkin 3 bulan yang lalu ya Kang Amin ya, kita melihat ada Banser yang bendera Garut. yang Cianjur. kemudian mereka Garut ya, peristiwa Garut. Ya. Jadi titik diametral antara pemahaman Islam yang moderat kemudian menjadi sangat ekstrim gitu dengan kalangan yang yang katakanlah seperti HTI ya dan Islam yang garis agak mendekati ke kiri pun, ke kanan pun akhirnya jadi ikut-ikutan menjadi sangat muritan gitu. Ini saya jadi ingat tulisannya Kang Mas Amin ini ya tentang Islam baru atau Islam politik ini. Ini gimana jelasinnya nih, Mas Amin? Ya, saya ingin meneruskan tadi yang disampaikan oleh Kang Aceh ya. Jadi kalau kita berbicara pemilu sekarang, saya kira yang terjadi adalah sebenarnya sejak 2014 itu ada pengambil alihan ya, sebuah formasi kultur politik yang tadi telah dibicarakan ya. Jadi saya kira timnya Pak Prabowo itu mengambil alih sentimen Islam politik yang memang telah kuat bahkan sejak zaman kolonial gitu ya, pada masa Orde Baru, Orde Lama seterusnya, diambil alih oleh Prabowo sejak 2014 dan hingga hari ini gitu. Nah ini tidak lagi mempedulikan partai mana atau ormas apa gitu. Jadi penjelasan apakah partainya dari mana atau ormasnya NU atau apa sekarang saya kira udah nggak relevan lagi ya. Agak relevan. Ya. Yang penting sejauh bahwa yang terjadi adalah semacam dikotomi antara Islam politik dan non Islam politik begitu kurang lebih. Oh, berarti sudah ada 2 perbedaan Islam politik dan Islam non politik. Kampanye politik Prabowo itu persis mengambil alih sentimen Islam politik gitu. Dan sebaliknya Jokowi digambarkan sebagai orang yang anti Islam politik gitu. Dengan berbagai macam isu, ada anti komunisme, macam-macam gitu. Enggak, kenapa sih kok komunisme itu masih Saya kira kalau kita melihat sejarah bahkan lebih awal lagi tahun 1926 itu juga ada bahkan tahun 19 tahun 26 itu pernah ada satu usaha pemberontakan ya komunisme dan itu kemudian ditindas gitu oleh pemerintah kolonial. Nah, kampanye pemerintah kolonial yang anti komunis itu kemudian terus-menerus berlanjut bahkan sampai pada masa tahun 50-an itu. Jadi ketika masa itu Masyumi menang tahun 50-an itu mereka betul-betul menggunakan sentimen yang sama, anti komunisme gitu. Nah, sentimen yang sama juga digunakan oleh Orde Baru dalam proyek politiknya tadi disampaikan juga, dan lalu kemudian sekarang digunakan juga oleh tim Prabowo. Jadi ini sebuah narasi yang telah satu abad lamanya digunakan sebagai fondasi kesadaran dalam proyek politik yang anti Jokowi. Iya, jadi dalam artian siapapun yang melawan kelompok Islam di daerah Islam Jawa politik Barat, Islam politik di Jawa Barat itu langsung di stigmakan sebagai komunis. Sebagai komunis sebenarnya, anti-Islam. Ya. Ini dalam pengalaman. Saya juga merasakan suasana seperti begitu ya. Kebetulan kan sekarang Golkar secara resmi telah mendukung Pak Jokowi. Ternyata tadinya saya berekspektasi bahwa dengan dipilihnya Pak Kiai Ma'ruf ya, Abah Yai Ma'ruf itu, terutama di Jawa Barat, itu bisa diterima ya sebagai satu kekuatan yang menetralisir soal isu-isu yang bersifat identitas itu, terutama agama. Tapi nyatanya memang perlu saya tegaskan, mungkin di pesantren saya seperti pesantren Cipasung ya relatif bisa terima, tetapi di luar itu memang masih ada satu, mungkin ini saya tidak tahu, mungkin hipotesisnya adalah tergantung dari kemampuan kita untuk bisa mempoles sedemikian rupa soal membangun komunikasi politik dengan masyarakat. Namun yang selalu disampaikan ke mereka kan, kubu mereka kan sederhana.
ini Pak Jokowi ini menggunakan Kiai Ma'ruf sebagai alat politik, itu kira-kira begitu. Itu framing yang mereka bangun gitu ya. Dan karena memang pada awalnya sudah meyakini satu orientasi politik yang berimannya pada Prabowo, maka memang agak sulit untuk bisa membangun itu beriman kepada Prabowo atau kemudian melawan apapun yang berbau komunis. Bisa jadi. Dugaan saya sih lebih karena memang ketidaksukaannya terhadap Pak Jokowi. Dugaan saya begitu ya. Tapi saya kebetulan juga secara terbuka tidak banyak sebetulnya ya kader-kader partai, termasuk partai yang selama ini mendukung Pak Jokowi, misalnya memasang baliho yang di situ ada gambar caleg, kemudian gambar Pak Jokowi. Kenapa? Karena mereka masih menganggap bahwa ya ini bisa berimplikasi secara elektoral buat dirinya, sehingga nggak perlu pasang gambar Pak Jokowi. Saya sendiri memainkan media sosial gitu ya. Kebetulan kita buat video namanya Gojo, Golkar Jokowi. Itu respon dari masyarakat gitu ya. Ya saya tidak tahu apakah buzzer atau tidak, tapi kan kita bisa melihat itu semua mencaci-caci kita. Jadi pendukung penista, pendukung. Coba saya sederhanakan ya, Kang Aceh ya. Situasi di Jawa Barat ini adalah bagaimana pertarungan Islam politik versus komunisme. Bisa dibilang begitu ya, yang sekarang lagi dibangun. Ya kan, kelompok Islam melawan komunisme. Jadi siapapun yang dianggap sebagai komunis, maka dia perlu dilawan. Ya kan? Atau yang didukung oleh partai yang diisi oleh orang komunis. Dianggap orang komunis. Dianggap orang komunis. Nah, karena ya saya perlu sampaikan, misalnya ada rekaman dari salah satu tokoh di dapil saya, itu memang pilihannya kan begini, walaupun partai saya mendukung Pak Jokowi, tapi saya masih harus mengedepankan agama saya. Menarik ya. Nah, jadi diametral gitu antara Pak Jokowi dengan agama saya. Kenapa bisa begitu kental sih Mas? Sebenarnya gini, Mas Denny, saya kira juga Islam politik itu juga bukan satu kekuatan yang tunggal ya. Oke. Dan ini saya kira belum dimanfaatkan betul oleh timnya Pak Jokowi ya. Jadi kalau kita lihat paling tidak ada dua elemen pokok nih dari kelompok Islam politik ini. Yang pertama kelompok tradisionalis itu ya. Yang itu mereka punya sentimen anti Wahabi yang kuat sebenarnya. NU? Tidak harus NU, tapi mungkin dalam hal keagamaan seperti orang NU, tapi secara politik dia lebih konservatif, lebih puritan ya. Dan juga yang kedua ada kelompok-kelompok modernis, termasuk juga kelompok-kelompok Islam baru ya, yang kelompok hijrah segala macam itu. Nah, dua kelompok ini sebenarnya punya motivasi dan landasan yang berbeda gitu. Yang satu jelas mereka berangkat dari doktrin aswaja ya. Yang satu lagi lebih bersifat kita bisa bilang Islamisme gitu ya. Sebuah visi Islam yang tidak mau terkotak-kotakan dengan entah itu aswaja atau apa yang oleh orang-orang sekarang disebut Wahabi lah gitu. Nah, sebenarnya kalau saya lihat yang kelompok pertama itu masih bisa dirangkul gitu oleh timnya Pak Jokowi gitu ya. Karena sebenarnya sekarang dalam konstelasi hari ini kan jelas sekali di situ ada Kiai Ma'ruf Amin yang jelas dia adalah seorang pemimpin umat begitu ya. Seorang yang punya wawasan aswaja yang luar biasa, dan itu sebenarnya harus digunakan gitu. Nah ini kenapa tadi kesannya sedemikian buram begitu ya, karena aspek ini kayaknya belum dielaborasi, belum digali secara. Sebetulnya gini ya, Mas Denny ya. Pemerintah Jokowi sebetulnya juga punya perhatian yang sangat serius sama Jawa Barat ya. Saya sangat serius. Kalau nggak serius nggak mungkin ngambil kayak Ma'ruf Amin kan. Ya. Dan juga dalam konteks teknokratis pembangunannya Pak Jokowi. Kita tahu bahwa ada beberapa proyek strategis nasional. Misalnya saya ambil contoh ya. Misalnya di daerah Bandung. Di daerah Bandung itu ada tol Seroja. Jadi tol antara Pasir Koja ke Soreang. Jadi kalau dulu kita mau ke Soreang, memerlukan waktu yang cukup lama, dari kota Bandung bisa sampai 2 jam, 3 jam karena kemacetan. Tapi sekarang cukup dengan 10 menit. Yang kedua misalnya kita lihat ada proyek Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi.
Oke. Ya. Tapi apakah itu punya insentif elektoral? Tidak, Mas, ternyata. Oh, ternyata tidak ya. Pembangunan infrastruktur di daerah mereka juga Tidak terlalu punya. punya insentif elektoral. Ya. Ya. Kenapa demikian? Kesadaran akan adanya persepsi politik itu, persepsi politik identitas yang tadi disebutkan kita diskusikan tadi, itu belum mampu ya. Itu prestasi itu belum mampu untuk membuat orang merubah persepsi itu. Oke. Ya. Menarik. Di Jawa Barat juga ada proyek strategis nasional itu bendungan Kertajati di Majalengka. Ya. Ada juga kita lihat bandara juga ada gitu. Bahkan misalnya kayak bandara mereka bilang, wah bandara ini nggak ada fungsinya apa-apa buat masyarakat Jawa Barat. Kenapa? Karena itu menjauhkan kami dari Bandung. Kira-kira begitu. Gitu. Kopi dulu nih. Iya. Oke, makasih ya. Makasih. Yang menarik buat saya itu sebenarnya adalah ketika Pak Jokowi mencoba membangun daerah-daerah, ya kan, dengan infrastruktur, bendungan, bandara, itu tapi ternyata tidak berpengaruh dari mereka. Saya belum tahu ya, apa sejauh mana pengaruh itu, tapi sejauh yang saya amati dari hasil survei internal yang kita lakukan ya, memang sejauh ini sih kita masih unggul tapi lah sedikit gitu, tidak seperti yang kita ekspektasikan. Tapi saya meyakini bahwa seiring dengan waktu ya mudah-mudahan aja tadi yang disampaikan oleh Kang Amin supaya kita lebih mengkampanyekan soal backgroundnya Pak Kiai Ma'ruf gitu ya. Terus yang kedua juga mengintensifkan lebih jauh soal prestasi pembangunan yang dilakukan di Jawa Barat. Dan ini yang ketiga tentu dengan bergabungnya Golkar yang dulu tidak mendukung Pak Jokowi gitu, punya implikasi elektoral juga terhadap pemenangan di Jawa Barat. Termasuk juga saya kira di Banten ya. Di Banten kemarin 2014 yang lalu salah satu kekuatan yang dominan dari keluarga di Banten yang kuat juga sekarang konon sudah mendukung Pak Jokowi. Dulu enggak. Ya. Gitu. Ya. Jadi ada satu saya bisa bilang satu hal yang menarik di Jawa Barat itu adalah situasi yang sama antara Pilpres dan Pileg ini ternyata tidak membuat para calon legislatif itu menampilkan foto Jokowi di spanduk-spanduknya, di baliho-balihonya. Ya, ada ketakutan dari mereka ketika kemudian memampangkan foto Jokowi itu akan menurunkan dia punya elektabilitasnya. Ini dari sisi psikologi gimana nih kira-kira? Kalau saya pribadi, kalau gimana? Kalau Kang Aceh gimana? Kalau saya sih saya pasang Pak Jokowi. Kenapa? Karena saya meyakini bahwa ada captive market tertentu yang suka dengan Pak Jokowi yang bisa jadi tidak diambil oleh yang lain. Jadi pada saat orang lain tidak mau sama Pak Jokowi, tapi kan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada juga ada 40 sampai 45% orang yang memilih Pak Jokowi. Itu Golkar. Gitu. Nah, kita coba gitu. Apa aspek co-brandingnya antara Pak Jokowi dengan Golkar kita manfaatkan. Yang saya lihat bahkan PDIP. Nah, itu saya tahu. Ya kan, bagaimana seorang para caleg-caleg PDIP sendiri bahkan tidak berani memampangkan foto Jokowi di dan bahkan ada juga caleg PDIP yang pasangin foto Habib Rizik loh. Tapi ini juga Kang Denny, saya kira juga para caleg ini juga belum bereksperimen dengan figur Kiai Ma'ruf Amin ya. Jadi mereka pikir ini kartu mati, padahal saya kira enggak ya. Silakan. Ketika dikontraskan dengan pasangan lawannya yang jelas-jelas sebenarnya nggak punya sama sekali kredensial keulamaan gitu, sebenarnya kan ini bisa didaya gunakan gitu. Nah, dan dalam konteks sekarang saya kira geliat identitas juga tidak hanya muncul dari kelompok Islam politik, tapi juga dari kelompok NU gitu. Mereka juga ada rivalitas lama ya antara dua kelompok. Sekarang mereka juga menguat gitu. Nah, kenapa tidak ini sebuah pasar juga sebenarnya gitu, yang bisa disasar dengan figur Kiai Ma'ruf Amin. Ya, tetapi kan itu kan eksperimen. Enggak, saya kira dalam insiden bendera di Garut terlihat sekali ini ada dua kekuatan yang sama-sama besar sebenarnya. Besar dan saya mereka sih sebetulnya sangat juga sama. Kang Amin saya sih sebetulnya ada blessing in disguise ya ketika kasus bendera di Garut ya.
Dari Bendera situ kan, hitam. ya bendera hitam itu. Itu kan dari situ bisa kita melihat ya sejauh mana garis yang tegas, gitu ya. Mana kelompok yang memang betul-betul punya sikap yang tegas terhadap bahwa itu adalah bukan bendera tauhid dan mana yang bukan, gitu ya. Itu kan juga menunjukkan orientasi keagamaan seseorang. Nah, sejauh yang saya tahu memang responnya beragam, Mas Denny. Responnya beragam. Tapi saya meyakini bahwa yang menganggap bahwa itu sekedar bendera biasa masih sangat dominan. Pertama itu. Yang kedua, bahwa ada demo gara-gara bendera yang dianggap oleh mereka tauhid. Tapi kan kita tahu itu juga bagian dari tunggangan politik untuk menunjukkan identitas tentang, kita tahu bahwa HTI di Jawa Barat cukup lumayan. Dengan kekuatan militer itu, dengan kekuatan yang militan tersebut, mereka ingin menunjukkan identitas dan melalui itulah dia jadikan sebagai vehicle untuk menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi Ini yang saya pengen tanya sebenarnya, Kak Aceh. Kenapa Jawa Barat, Mas Amin? Dalam hal apa? Ya, dalam artian kelompok-kelompok yang politik ini itu kan banyak di sana sebenarnya. Saya melihat Jawa Timur, ya kan, Jawa Tengah itu tidak begitu. Karena muat ini mereka. saya kira gini, secara kultural memang ada satu watak yang berbeda ya. Di Jawa Barat itu atau di Banten itu sebenarnya mereka tidak terlalu punya afiliasi yang kuat dengan ormas dan juga parpol gitu. Jadi orang lebih mengidentifikasinya sebagai individu belaka gitu ya. Nah, tapi ini akibatnya mereka sangat mudah dimobilisasi, tergantung siapa yang kuat di sana gitu. Tergantung tokohnya. Oleh karena itu kita juga melihat misalkan dari 212 kemudian Pilkada 2018 sampai sekarang pun ada perubahan yang signifikan. Ada banyak kelompok-kelompok yang tadinya ikut 212 gitu ya. Sekarang merasa itu sebuah kesalahan gitu. Dan Ya, itu menarik. kesalahan dan apalagi kemudian diketahui memang itu benar-benar sebuah politisasi oleh partai politik ya. Lalu kemudian mereka sekarang, saya tahu berapa kelompok di Priangan misalkan, ikut mendukung Pak Jokowi gitu, karena di situ ada jelas-jelas figur ulama gitu. Nah ini misalkan saya sebut nama misalkan salah satu jaringan dari Miftahul Huda Manonjaya misalkan. Dulu kan mereka sangat aktif menyuarakan anti Ahok gitu. Belakangan saya tahu mereka malah membangun tim relawan yang untuk Jokowi Maruf gitu. Berarti bisa dibilang bahwa strategi Pak Jokowi untuk tapi juga pragmatisme mereka sangat tinggi itu loh. Jadi ada satu kultur pragmatis yang itu menjadi watak orang-orang Sunda gitu ya. Yang itu mereka sangat-sangat dinamis gitu. Jadi ini tergantung siapa yang, tergantung juga bagaimana orang-orang ini saling mendekati di antara mereka gitu. Jadi ini bukan sebuah kondisi yang telah fix sebenarnya gitu. Iya, masih cair. Cair sekali sudah. Saya kira memang ini masih sangat dinamis ya. Dan saya meyakini, saya belum punya survei terbaru di Jawa Barat, tapi ya sejauh ini Pak Jokowi dulu kan jomplang sekali. Dulu berapa persen sih? 2014? 59. 59. Kita bedanya hampir 10. 7%. Ya. Sorry, 9. 59 sama 30 berapa itu? Iya. Dan awal-awalnya kan malah jomplang sekali. Iya. Antara 38 sekian lah. Nah, tapi sekarang relatif menurut saya kita unggul tapi masih tipis. Namun tentu harus dilihat juga apa yang menjadi penyebabnya gitu kan. Salah satunya menurut saya adalah karena memang salah satunya misalnya kayak Golkar. Golkar sudah beralih dukungan kepada Jokowi. Sudah memberikan dukungan terhadap Pak Jokowi. Karena salah satu mesin yang menurut saya cukup dominan di Jawa Barat salah satunya adalah Golkar. Terus yang kedua menurut saya adalah karena memang masyarakat di Jawa Barat juga tadi disampaikan oleh Kang Amin ya, mulai menyadari gitu bahwa politisasi terhadap misalnya isu 212 itu tidak. Jadi sudah mulai muncul kesadaran-kesadaran dari masyarakat di Jawa Barat bahwa mereka itu kebanyakan terseret ke dalam arus-arus politik, dimanfaatkan keagamaan mereka. Jadi mereka membedakan antara perasaan anti Ahok yang mungkin masih ada dan pilihan politik
Pilpres 2019. Itu 2 hal yang berbeda Ini gitu. menarik sekali. Jadi barangkali mereka sekarang masih anti Ahok tapi bukan berarti anti Pak Jokowi gitu loh. Iya, iya. Itu 2 hal yang bisa Apakah dibedakan. karena pengaruh Kiai Ma'ruf Amin? Sebagian ya, karena juga kan yang jadi visi mereka kan sebenarnya adalah Islam. Sesuatu yang malah mereka lihat sekarang ada di kubunya Pak Jokowi gitu. Ini ulama ada di situ gitu. Bukan di kubu sebaliknya gitu. Menarik. Jadi saya pernah nulis nih Kang Aceh ya, Mas Amin ya, bahwa kenapa Pak Jokowi memilih Kiai Ma'ruf Amin, ya kan? Akhirnya saya baru dapat sekarang ini bahwa stigma terhadap PDIP adalah partai komunis, ya kan? Dan kemudian Jokowi berasal dari PDIP berarti dia adalah bagian daripada komunisme. Ini kental di Jawa Barat. Sehingga pemilihan Kiai Ma'ruf Amin sebagai ulama ini akan menetralisir situasi di sana, benar ya? Harapannya begitu. Harapannya begitu. Nah, ini yang menarik meskipun tidak meluas, tidak terlalu full gitu ya, tidak. Masih proses sebenarnya. Sebenarnya masih proses, tetapi sudah mulai terlihat ya bahwa memang ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang berpikir sama. Saya sih melihat kalau di Banten ya, ini tadi kita ngomong Jawa Barat. Di Banten sih relatif sekarang sudah mulai ya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pak Jokowi karena menggandeng Pak Kiai Ma'ruf Amin ya itu acceptance gitu, diterima gitu. Setidaknya bagi komunitas pesantren. Sekarang kan masyarakat Banten, terutama dari kalangan pesantren, sudah secara sukarela. Mereka misalnya memberikan dukungan secara terbuka gitu ya. Kemudian mereka secara sukarela berbondong-bondong untuk memberikan dukungan. Dan memang kami di TKN sendiri ingin mencoba memaksimalkan backgroundnya Pak Kiai Ma'ruf untuk lebih banyak belusukan di daerah dua tempat ini, yaitu Banten dan DKI Jakarta. Jadi mulai terjawab ya sebenarnya kenapa pada waktu itu kan banyak yang kecewa, kenapa kok Pak Jokowi milih Kiai Ma'ruf Amin. Dan jadi juga Kang Denny ada juga satu isu yang mungkin dianggap recehan tapi itu saya kira penting. Misalkan soal-soal soal-soal kayak apakah calon itu bisa ngaji baca Quran atau bisa wudhu gitu-gitu ya. Suatu yang mungkin trivial tapi itu bisa menjadi menjadi isu penting gitu. Bisa jadi selling point lah. Betul. Dan bagi kelompok terutama bagi kelompok voters Muslim yang masih menunggu gitu ya, masih belum memutuskan, itu menjadi salah satu faktor mereka akan mendukung siapa gitu. Jadi Mas Denny jangan alergi. Kalau misalnya di TKN agak soal itu kita lempar dikit. Gitu. Karena itu juga bagian dari strategi kita. Selama ini kan kita selalu dihajar dengan isu identitas. Mau tidak mau identitas itu masih menjadi senjata untuk memenangkan perang di Jawa Barat. Mau tidak mau. Jadi bukan satu wacana yang sifatnya elitis ya mengenai katakanlah soal kebangsaan atau keislaman, tapi justru hal yang sifatnya lebih praktis gitu ya. Hak ibadah, ngaji dan seterusnya itu. Lokal kontennya begitu. Walaupun tentu dari kubu sebelah juga memainkan hal yang sama. Punya justifikasi juga, misalnya kayak ngapain sih sholat di foto-foto gitu kayak gitu lah. Ngapain jadi imam di foto-foto? Jadi imam aja pencitraan. Ada yang tentu ada berbagai macam. Kan imbang kan, ada yang sholat di foto-foto, ada yang satu joget di filmin kan. Sama jadi aja. Imbang ya. Kurang lebih sama ya. Iya, menarik, peta Jawa Barat mulai terbuka. Jadi mulai bisa terlihat seperti apa, dan akhirnya saya baru bisa menggabungkan kenapa kok pada waktu itu Kiai Ma'ruf Amin dipilih sebagai wakil. Karena memang Jawa Barat ini itu tadi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, provinsi dengan jumlah pemilih terbesar, ya kan? Dan ini harus direbut karena kalau di Jawa Barat lumayan, berapa persen mereka dari seluruh 15%. Dari jumlah voters. Dari sama Banten sekitar 22. Sama Banten sekitar 22%. Ini harus direbut karena ini besar sekali. Oke, ada yang bertanya, Ibu Bapak, tentang situasi peta di Jawa Barat? Ya, silakan. Siapa? Cinta. Ini saya sambil baca nggak apa-apa ya? Boleh. Tapi berdiri dong. Oke, ya. Selamat sore semua. Nama saya Cinta. Saya ini caleg DPR RI Jabar 1 dari PSI. Jadi backgroundnya itu saya milih nyalek di Bandung karena ya memang keluarga saya itu dari Bandung lah gitu. Pantas dia ini banget karena dia nyalek.
Masalah Jawa Barat ini penting banget buat Iya, Cinta. itu dia. Terus tapi akhir-akhir ini saya juga jauh lebih optimis gitu mau nyalek di Bandung karena kenapa? Soalnya yang pertama itu karena melemahnya partai-partai pendukungnya Pak Prabowo. Yang pertama itu PKS karena udah terganggu juga sama Garbi. Terus Gerindra juga finansialnya udah lemah. Terus belum lagi RK itu sebagai pendukung Jokowi sudah terpilih menjadi gubernur. Terus satu lagi HTI sebagai organisasi ilegal juga sudah bisa mendistorsi kekuatan anti Jokowi. Jadi menurut saya memang ngelihat celahnya itu sedikit Jokowi bisa kalah di Bandung. Kalah atau menang? Iya, celahnya untuk Jokowi kalah itu sedikit kalau menurut saya. Berarti Karena dari Insya Allah menang. those facts. Insya Allah ya. Jadi selama ini saya mikirnya begitu. Nah itu sebenarnya kalau misalnya ngelihat kata-katanya Cinta ini, pertanyaan saya cuma satu. Terus kenapa kok para caleg-caleg ini malu memampangkan foto Jokowi besar-besar di daerah sana? Ya kan, di semua ketakutan mereka kan tetap ada celah pasar, ya kan, tetap ada celah pemilih. Iya, benar-benar. Nah, Iya. terus itu juga makanya saya mau nanya ke Pak Aceh nih. Iya. Tadi kan bilang ada isu PKI yang sekarang udah resurfacing gitu ya. Itu juga saya ngeri gitu ngedenger itu. Jadi boleh nggak Pak Aceh saya sih alhamdulillah belum pernah dituduh sebagai PKI gitu. Tapi Pak Aceh bisa cerita nggak sih saat dimana kita realize gitu bahwa ini tuh di Bandung atau di Jawa Barat itu udah resurfacing lagi gitu bahwa isu-isu PKI ini dibawa lagi oleh masyarakat di Jawa Barat. Oke. Itu aja sih. Kasih. Thank you ya Cinta. Iya, faktanya Cinta ya bahwa ada beberapa tokoh yang masih mempertanyakan ke saya soal betul nggak Pak Jokowi bagian dari komunisme gitu ya. Pertama itu, yang kedua kan dengan argumentasi yang sophisticated yang disampaikan oleh mereka menyampaikan bahwa ada sekian juta pemilih PKI di tahun 65 gitu ya. Di 50. Jawa Barat, tahun 55 55. ya. Tahun 55 mereka kan beranak pinak, beranak cucu dan lain sebagainya. Dan menurut mereka itu diasosiasikan dengan salah satu partai tertentu. Menyebutkan beberapa nama seperti yang kita tahu misalnya soal Kang Teten saja. Ya, seorang ustadz mengatakan bahwa Kang Teten itu adalah anak PKI. Itu kan juga nggak masuk akal bagaimana orang Garut dituduh sebagai PKI. Nah, tapi kenyataan bahwa persepsi itu masih cukup kuat Cinta itu memang demikian adanya. Oke, karena doktrin itu. Dirawat Nah, itu. oleh karena itu memang perlu ada effort yang kuat dari kita ya. Saya senang orang kayak Cinta maju menjadi caleg dan berarti mau bereksperimentasi politik melalui partai yang nasionalis gitu semacam PSI di Jawa Barat memang butuh tantangan tersendiri dan oleh karena itu perlu ada pendekatan ya kita bisa bayangkan saja hampir semua saya kira caleg di Jawa Barat fotonya nggak pakai kerudung. Itu kan salah satu bentuk untuk menunjukkan identitas. Iya. Hampir semua caleg di Jawa Barat fotonya yang wanita menggunakan kerudung. Iya. Itu sebuah fakta yang tidak bisa Dan biasanya tangannya begini nih. Dan biasanya tangannya begini gitu. Tiba-tiba gitu jadi saleh musiman gitu ya menjelang pemilu gitu. Itu sesuatu yang faktual terjadi gitu ya. Nah, itu tantangan tersendiri buat kita. Jadi politik identitas memang suasana politik selalu diwarnai oleh bumbu-bumbu simbolik gitu. Dan ya buat masyarakat itu bagian dari menarik supaya mendapatkan efek elektoral dari Kang Aceh juga pakai ini? Pakai peci dan ada yang baju pakai koko peci. putih? Kalau saya pakai peci dari sejak saya kecil pakai peci masanya kan Mas Denny. Baju koko putih ya? Pakai di santri. tes karena memang santri kita. Jadi itu gulungnya Iya, di situ. itu udah biasa kalau gitu. Karena ya? kita udah biasa kayak gitu. Kalau nggak pakai itu nanti orang bertanya-tanya ini apa gitu kira-kira gitulah. Iya. Nah, jadi semangat itu yang sebetulnya tantangan kita ya untuk menghadapi itu semua. Jadi itu tidak bisa dihindari sebenarnya Kang Aceh ya. Itu mungkin Menurut buat saya Cinta. tidak bisa. Kalau misalnya pengen bikin spanduk, ya. Nah, tapi ada hal yang menarik sebetulnya ya. Saya tadi terlupa dari diskusi kita bahwa PKS di sana 2 periode berkuasa, Mas Denny. Ahmad Heriawan itu 2 periode, berarti 10 tahun dia berkuasa di Jawa Barat. Dan sedikit banyak menurut saya, itu mempengaruhi terhadap
orientasi politik dari masyarakat Jawa Barat itu sendiri. Kan heran juga kita. Biasanya gubernur itu dari Golkar, Jawa Barat itu, tapi sekarang 2 periode dari. Tapi Ahmad Saya Saiku ingin kalah. menambahkan ya ini. Akhir itu kan menang pertama karena bersama Dede Yusuf, yang kedua bersama Deddy Mizwar, sama-sama artis kan. Sama-sama artis. Jadi sebenarnya ini ada satu aspek yang kita belum bicarakan adalah satu orientasi populer ya masyarakat Jawa Barat terhadap keartisan gitu ya. Suatu yang sifatnya itu mungkin sebenarnya tidak terkait langsung dengan isu agama, tapi sesuatu yang terkait dengan apa ya, keriaan gitu ya. Jadi orang Sunda ini kan paradoksal. Iya. Jadi satu sisi mereka bisa sangat apa ya, sangat religius, tapi juga sangat suka dengan dengan suatu yang sifatnya Populer itu ya. apa namanya hal-hal yang inilah selebrasi gitu, selebrasi kurang kayak gitu. Saya ingat banget itu soalnya yang ngikutin contoh sama Kang Deddy Mulyadi juga, dan ternyata gagal juga. Persis gitu. Suka dengan pesta-pesta. Jadi dan saya kira kenapa juga kelompok Islam politik itu ya lumayan berhasil karena mereka masuk ke dalam kesadaran populer masyarakat Sunda yang juga senang dengan keriaan-keriaan. Jadi makanya muncul semacam istilah funky tapi syar'i kayak gitu-gitu lah ya. Jadi mereka menggabungkan aspek-aspek Islam funky tapi syar'i. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi tidak hanya dalam pengertian yang seperti Timur Tengah, tapi mereka masih gaul gitu, tapi dengan satu muatan ideologis tertentu. Iya, iya. Ini saya pernah menggambarkan kok. Mungkin saya nggak tahu ya. Itu di Jawa Barat mungkin tepatnya kalau kata Mas Amin tuh. Kekalahan NU adalah ini sama seperti ketika NU selalu mainkan musik jazz. Sedangkan mereka tiba-tiba bermain dengan musik rock. Mereka mainkan revolusi kan gitu kan, dengan NU santai. Ini yang akhirnya membuat mereka lebih populer. Oke. Kang Aceh juga mau berangkat. Saya mau ke Bandung kebetulan malam ini. Saya tutup dulu ya, Aceh ya. Jadi kita baru memahami kenapa politik identitas itu masih kuat sekali di Jawa Barat. Itu memang karena ada sejarahnya, di mana kelompok seperti Orde Baru memainkan memainkan strategi-strategi di Jawa Barat supaya terjadi dikotomi antara Islam dan juga komunis. Sehingga biar bagaimanapun ini terbawa kepada Jokowi yang berasal dari partai PDIP. Sehingga dia selalu difitnah komunis di sana. Nah, dengan menggandeng Kiai Ma'ruf Amin, dari sini baru mulai jelas saya kenapa Jokowi mengambil Kiai Ma'ruf Amin ini untuk menetralkan posisi fitnah yang ada di Pak Jokowi sendiri. Menarik strategi Jokowi ini dan menarik juga peta Jawa Barat, dan mudah-mudahan Kang Aceh, terima kasih ya, mudah-mudahan terpilih aja. Terima kasih ya Mas Amin Jager. Sama-sama. Kita sudah mulai banyak mendapatkan ilmu dari kedua narasumber kali ini, dan minggu depan kita akan ketemu lagi di acara Seruput Kopi dengan tema yang berbeda. Saya Denny Srigar, terima kasih. Saya Andi Andana, ya usia saya saat ini 30 tahun. Saya mantan jurnalis, 5 tahun di majalah Gatra, kemudian 3 tahun jadi jurnalis Istana Kepresidenan. Saya terjun ke politik ya, di Partai Solidaritas Indonesia, dan alhamdulillah sebagai calon legislatif di DPRD DKI Jakarta, Dapil Jakarta Pusat. Kenapa saya terjun ke politik? Basis saya sebenarnya saya orang yang susah, dan saya tidak mau orang-orang yang punya kecakapan luar biasa, punya pendidikan yang kurang. Sebenarnya dia bisa maju dengan pendidikannya, tapi aksesnya tuh dipersempit. Saya terjun ke politik, saya ingin ngebuka akses-akses itu. Salah satunya tadi itu impian besar saya. Saya ikut ke Partai Solidaritas Indonesia karena saya meyakini bahwa Partai Solidaritas adalah partai yang memang konsekuen dengan visinya anti korupsi dan anti intoleransi. Ayo kita bangun sama-sama. Ayo kita kerjakan sama-sama. Ayo kita turun bareng-bareng. Kamu tidak lewat jalur politik, tapi kamu punya hak untuk membatasi orang-orang jahat itu tampil di DPR, di DPRD. Untuk apa? Untuk publik. Ini saatnya generasi muda terjun tanpa menceburkan diri ke politik, tapi lewat memilih. Ya, saya cuma mau bilang ke teman-teman, kawan-kawan, kita mau dukung siapa. Nah, saat ini yang terbaik ya
Jokowi Ma'ruf Amin, kader dan putra bangsa kita yang harus kita dukung untuk apa? Ya, untuk infrastruktur ini selesai sampai 2024. Kita akan menikmati hasilnya itu setelah infrastruktur ini jalan. Ke depan Indonesia bisa masuk dalam kategori negara-negara yang luar biasa dari tingkat ekonominya dan tingkat kesejahteraannya. Terima kasih telah menyaksikan Seruput Kopi bersama Denny Siregar.